ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Maka apabila ada seseorang disangkakan melakukan tindak terorisme, tetap harus dijaga hak-haknya, tidak boleh diobrak. Beritanya seakan-akan mereka telah berbuat ini itu, telah melakukan ini itu. Apalagi ini para ulama kami, para ulama bangsa ini, para guru bangsa ini yang telah lama berkhidmat untuk masyarakat luas. Sebagiannya menulis buku, sebagiannya menjadi pendiri pesantren, sebagiannya berdakwah di pelosok-pelosok. Kita minta Densus bekerja secara profesional, tetap menjunjung hukum yang berlaku. Akses untuk pendampingan, penasehat hukum, lawyer harus tetap diberikan. Dan framing mereka telah melakukan tindak terorisme harus segera dihentikan sebelum terbukti di sidang pengadilan. Karena itu, maka kita tuntut mereka yang berbicara tanpa data, kemudian memfitnah para ulama kami sebagai teroris, kita kaum muslimin wajib menolaknya. Allahu Akbar. Allah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali doa dan tausiah pada siang hari ini, marilah kita bagikan takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Asatidzah, ikhwan sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Siang hari ini alhamdulillah semoga saja selama aksi berlangsung untuk sementara moga tidak hujan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama menunjukkan bukti di hadapan Allah bahwa ketika ulama kita, ketika tokoh umat Islam yang didolimi, kita tidak boleh tinggal diam. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, kami akan menyampaikan yang pertama, bahwa kedoliman-kedoliman ini selalu dilakukan oleh seorang rezim. Kita ingat, di dalam ulul azmi yang pertama kali Nabi Nuh alaihissalam, yang pada saat itu juga ada raja yang zalim, Tuansil, itu adalah termasuk yang mendolimi Nabi Nuh. Berikutnya, disusul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan rezim Namrudnya juga membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilanjutkan juga dengan rezim yang ketiga adalah Fir'aun, telah juga mendolimi Nabi Musa alaihissalam. Berikutnya juga Nabi Isa alaihissalam, itu ada raja namanya Herodes, termasuk juga rezim yang juga mendolimi daripada utusan Allah Ta'ala. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, itu pun juga ada rezim yang juga mendolimi bahkan sampai akan membunuh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, keselamatan daripada Nabi SAW yang telah didolimi oleh raja-raja yang dolim, itu semuanya adalah kehendak Allah. Moga-moga ulama-ulama yang sedang didolimi oleh sejenis rezim, yang barangkali rezim sekali ini juga sama dengan rezim Turamsil, juga sama dengan rezim Namrud, juga sama dengan rezim Fir'aun, juga sama dengan rezim Herodes, dan juga sama dengan rezim Abu Jahal maupun Abu Lahab. Moga-moga selamat daripada kehadapan dan kedoliman. Allahu Akbar. Dan sekalian yang dimuliakan Allah, kita semuanya tahu bahwa di negeri kita ini dulu ada yang namanya penjajah 350 tahun
Belanda menjajah di negeri kita. Ada di situ Pangeran Diponegoro. Bahkan sekarang ini simbol Pangeran Diponegoro dipakai simbol oleh TNI. Oleh sebab itu TNI jangan sampai lupa daratan. TNI jangan lupa sejarah bahwa simbol Diponegoro yang Anda pakai itu adalah simbol perlawanan daripada penjajah Belanda. Dan juga dilanjutkan dengan penjajahan Jepang. Maka Jepang ini pun juga biadab luar biasa terhadap kaum muslimin. Dilanjutkan juga dengan PKI yang sudah 2 kali berusaha untuk mengganti ataupun menggantikan negara ini dari NKRI untuk dijadikan negara komunis. Tahun 1948 telah terbukti bagaimana kebiadaban PKI. Rezim yang saat itu juga mendolimi para ulama, memenjarakan para ulama. Tahun 65 juga demikian. Masa sekarang ini juga rezim juga akan mewarisi Belanda, mewarisi Nabi Namrud, mewarisi daripada Herodes, mewarisi daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Luar biasa dolimnya. Maka akan terhukum orang-orang yang dolim. Rezim yang dolim ini akan runtuh karena izin Allah. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita tidak boleh putus asa. Kita melakukan pembelaan pada siang hari ini. Insya Allah, di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita akan siap membelanya. Kalau sampai suatu saat terjadi adanya kericuan, adanya horizontal, sampai terjadi kerusuhan horizontal, ini semuanya karena tindakan rezim yang benar-benar biadab. Tidak ada istilahnya Fir'aun langsung memerintahkan dirinya sendiri langsung menangkap Musa. Maka Fir'aun ini pun juga memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap Musa. Tapi atas izin Allah, Musa pun diselamatkan oleh Allah. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama untuk menyiapkan diri bahwa ada di dalam satu kisah yang ini barangkali para hadirin bisa memahami, mungkin banyak yang lupa. Ada cerita wayang namanya Petro Dadi Ratu. Ada yang pernah dengar? Petro Dadi Ratu warna ciri, dhuwur. Ketika dia itu mencuri nama Jamus Kalimosodo. Sekali lagi, Jamus Kalimosodo adalah pura kalimat syahadat dalam pewayangan. Dia saktinya Mandraguna. Werkudara kalah, Gatotkaca kalah, Antareja kalah, Janaka kalah. Tapi bisa gugur, bisa badar, bisa runtuh Petro. Petro Dadi Ratu akhirnya badar. Siapa yang bisa mengalahkan? Tidak ada lain adalah Gareng dan Bagong. Siapa Gareng dan Bagong itu? Gareng dan Bagong adalah rakyat biasa. Kalau kesatria tidak bisa mengalahkan Petro. Tapi Bagong sama Gareng ini dijak perang, disuruh Esmoyo, disuruh Semar, tidak mau ngajak perang Petro. Tapi apa yang terjadi? Dijak gojek, dijak gelap, diitik-itik. Akhirnya Petro yang tadi yang membawa Jamus Kalimosodo bisa diambil Jamus Kalimosodonya dan akhirnya badar. Maka rezim sekarang ini pun kalau itu sejenis Petro, maka yang bisa mengalahkan adalah rakyat. Masyarakat biasa akan bisa mengalahkan dan akan bisa menggantikan daripada Petro yang sekarang ini jadi ratu. Oleh sebab itu, iman sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama. Kalau memang itu Petro yang kurang ajar, Petro kan jadi ratu itu semuanya ngurang aturan. Aturan apa saja yang tidak tertata rapi, tertata baik, dirubah semuanya. Itulah akhlak Petro. Karena Petro memang tidak punya kemampuan. Di dalam hadis dikatakan ruwai bidoh. Apa itu ruwai bidoh? Di dalam hadis dikatakan akan saya tidak malun al-nasai sanawatun, akan datang suatu masa di mana zaman itu penuh dengan kedustaan, penuh dengan ketipuan. Yang benar, yang sadiq dikatakan pembohong, yang pembohong justru dikatakan sadiq. Dan saat itu akan muncul namanya ruwai bidoh. Sahabat bertanya pada Rasulullah, apa itu ruwai bidoh ya Rasulullah? Ruwai bidoh itu adalah seorang laki-laki yang bodoh, yang bronga-brongo, orang iso apa-apa, memimpin masyarakat. Itulah ruwai bidoh. Mungkin ini saatnya sekarang ini sudah muncul namanya ruwai bidoh. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama. Ruwai bidoh harus kita anjurkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan yang paling mulia, yang mungkin saat ini berat bagi sebagian saudara kita, dan hari ini alhamdulillah atas semuanya kita bisa merapat pada hari ini untuk mengatakan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Takbir! Sekarang saya tanya pada antum semuanya, kira-kira berapa miliar atau berapa triliun yang dikorupsi oleh ulama 3 yang kemarin ditangkap? Ada 2? Adakah 1 nyawa yang dibunuh oleh ketiga ulama kita? Ini menandakan bahwa Densus 88 tidak hanya anti teror, saudara, bisa jadi mereka justru anti Islam. Takbir! Sekarang kita ketahui di saat yang sama ketika ulama-ulama kita ditangkap, Allah permalukan Densus 88 dengan apa? Dengan terbunuhnya seorang anggota TNI di Papua yang dilakukan oleh KKP atau OPM yang ada di Papua. Ini menandakan bahwa gagahnya senjata yang dimiliki Densus, seragam yang dibeli dengan uang rakyat, bahkan seluruh teknologi yang mereka miliki hanya mampu untuk melawan para ulama, para asatid, bahkan guru TPA maupun guru ngaji. Takbir! Tetapi Densus 88 tidak punya nyali. Bahkan sampai saat ini belum kita dengar bahwa mereka turun gunung menghadapi KKP. Mereka masuk hutan belantara untuk berperang pada KKP. Padahal jelas nyata sudah puluhan bahkan ratusan nyawa TNI terbunuh, saudara, Brimob terbunuh, saudara. Tetapi mereka masih mau, bahkan tidak punya nyali untuk menghadapi teroris Papua yang sesungguhnya. Takbir! Baiklah, ini selanjutnya akan kita dengarkan tausiah dari Ustadz kita, beliau Ustadz Arjansyah dari Wonogiri. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sudah kita dengarkan di awal betapa semangat dan girah perjuangan kita. Karena perjuangan itu akan terus berlanjut sampai akhir hayat kita. Perlu nafas panjang, perlu kekuatan, perlu kebersamaan. Karena as-sirah bainal haqq wal batil hatta yawm kita mendoakan kepada keluarga kita tersebut agar tetap tabah, dan yang selanjutnya kita minta kepada Densus 88 untuk memberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk memilih pengacara, di mana hak tersangka salah satunya adalah kebebasan memilih menentukan advokat. Kita berpanas-panas. Ini ada elemen dari Laskar Umat Islam Surakarta, kemudian dari beberapa elemen yang memang tidak memojokkan elemennya, hanya kita bergabung dalam masyarakat Cita Agama dan Cita Akhir. Ini lanjutan dari yang kemarin. Ya, ini memang secara parsial tidak menjadi sebuah yang berurutan, tapi aspirasi itu kita sampaikan, sehingga aksi hari ini adalah, setahu kami, adalah aksi yang keempat. Ada jumpa pers, kemudian dari di sini, kemudian dari Muslimah di SKS, dan yang terakhir adalah dari Macan. Kita tidak ingin apa yang dilakukan Densus itu kontroversi, sehingga membuat sebuah kegaduhan di masyarakat. Dan ini saya yakin bukan yang terakhir, yang kita tahu nanti tanggal 5 Desember di Klaten. Saya humasnya di sini, humasnya di Macan ini, Macan sebenarnya.
وعلى آله وصحبه أجمعين. sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Saudaraku, mungkin hati kita tak mampu menahan sesuatu cuma ucapan keimanan sebagai ujian keimanan kita. Wah, iman itu yang hari ini Allah takdirkan kita berkumpul di tempat ini. Wah, iman itu menjadikan kita yang belum kenal sebelumnya telah ikatan keimanan satu bentuk rasa empati dan peduli pada kita dan kebangsaan kita. Kita hadir di tempat sebelah bukan karena dunia, bukan karena harta, tahta, dan semua yang melenakan, tapi sabar Allah. Keimanan itu memang ada ujiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Ahasiban nas ayyutrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Apakah kamu mengira kamu dibiarkan mengatakan aku sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara kalian tidak beriman? Sungguh umat-umat sebelummu diuji oleh Allah. Allah tahu siapa imannya yang benar dan siapa imannya yang dusta. Dan betullah hari ini, sebagaimana 14 abad yang silam Rasulullah SAW telah mengkhabarkan kepada kita, sayati ala nasi zamanul khadat, akan datang pada manusia masa-masa tahun-tahun yang penuh tipu daya. Yusaddiquna al-kadhib wa yukadzibuna al-kadhib. Akan dibenarkan para pendusta dan orang-orang yang benar akan dikhianati. Sementara kepemimpinan diberikan kepada para pengkhianat-pengkhianat. Bila kita melihat apa yang Rasulullah isyaratkan kepada kita 14 abad yang silam, dan dalam Musnad Imam Ahmad pun disebutkan, fase-fase kepemimpinan itu telah jelas kepada kita. Akan ada khilafatu ala manhajun nubuwah. Kemudian Allah mencabutnya. Yang selanjutnya akan diganti oleh mulkan adhan. Kemudian Allah cabut. Diganti oleh mulkan jabariyan. Apakah mulkan jabariyan itu mungkin kita yang hidup di zaman ini? Terus di mana posisi keimanan kita? Ketika Allah mentakdirkan kita hidup di zaman itu, apa peran kita? Di mana kita? Apa hujah yang akan kita hadapkan dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti? Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa apa yang telah Allah janjikan itu pasti akan datangnya. Memang terkadang banyak onak dan duri, ujian serta cobaan yang akan datang silih berganti. Mungkin kita akan dibuli, mungkin kita akan dipenjara, bahkan akan dibunuh. Dan itu adalah sunatullah yang pernah terjadi. Manusia-manusia terbaik dari para nabi, orang-orang solehin, orang-orang shadiq, dan mungkin mudah-mudahan kita yang berkumpul siang hari ini masuk di antaranya itu. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku, mari kita berikan yang terbaik untuk Allah. Kita berikan yang terbaik untuk din ini. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berikan kepada agama ini, mungkin banyak yang mencibirkan, banyak yang mencemoohkan. Memang itu sunatullah pula. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka akan berada pada tempat-tempat bagaimana mereka bisa melemahkan orang-orang yang lemah atau melemahkan orang-orang
orang yang dilemahkan. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perangai-perangai dan perilaku-perilaku yang lemah, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu kuat menjalankan perintah Allah. Walaupun mungkin Allah akan memanggil kita dengan cara, dengan yang mungkin menurut orang banyak itu tidak baik. Tetapi yang terpenting bagi kita, bagaimana konsekuensi iman kita itu nampak dan lahir terbangun atas kebersamaan ini. Semoga Allah merahmati kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, karena kita ditakdirkan, dilahirkan di muka bumi itu untuk menjadi wakil Allah, khilafatullahu fil ardi. Maka potensi dan kekuatan itu mari kita gali dengan terus banyak berinteraksi dengan ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita mengaku beriman kepada Al-Quran, tetapi kita kufur terhadap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kaum muslimin Surakarta yang alhamdulillah hari ini ditakdirkan Allah Ta'ala kita menjadi orang-orang terpilihnya untuk menyuarakan kebenaran ini. Maka hari ini pula kita bersaksi bahwa para ulama kita adalah teladan kita, adalah guru-guru kita, adalah mereka yang memberikan arahan supaya hidup di dunia ini dan di akhirat kelak selamat. Maka alhamdulillah sebagian dari sifat munafik hilang dari diri kita dan kita berjuang hari ini jihadul kalimah. Alhamdulillah juga kita bukan menjadi bagian setan bisu karena kita sanggup menyuarakan ini. Dan semoga Allah tetapkan kita istiqomah, bersabar, dan tetap sebat dalam menapaki jalan dakwah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baiklah, untuk selanjutnya tausiah dan doa dari Ustadz Surawi. Padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid.
Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa taj'alu asna idha syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang kucintai, kalian adalah wakil-wakil umat saat ini. Sementara 200 juta manusia di Indonesia yang mengaku dia sebagai seorang muslim, yang hari ini ulamanya, ustadz-ustadznya dizalimi, mereka belum bisa bersama-sama untuk menyuarakan dan membela daripada ulama dan ustadz-ustadznya. Hari ini kita sebagai sokok guru, hari ini kita sebagai orang yang mewakili kaum muslimin Indonesia untuk menyuarakan supaya ustadz-ustadz dan ulama-ulama kita jangan dizalimi oleh penguasa yang zalim. Saksikanlah bahwa bila suatu penguasa telah tidak adil dengan menghinakan para ulamanya, menghinakan para ustadz-ustadznya, menghinakan orang-orang baiknya, dan memberikan reward, memberikan penghormatan kepada para penjahat-penjahatnya, saksikanlah bahwa penguasa itu adalah penguasa yang zalim, yang kemudian Allah akan mengganti kepada yang lain. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, kita semuanya ini berkumpul di sini dalam rangka munasharah, berbela kepada ulama-ulama kita. Sebagaimana dikatakan tadi oleh para ustadz, bahwa ini sebagai hujah kita di hadapan Allah, mewakili daripada seluruh kaum muslimin. Ketahuilah bahwa setiap peristiwa penting di negeri ini oleh rejim kemudian ditutup dengan tumbal para ulama-ulama kita. Saksikanlah banyak sekali kasus-kasus besar yang harusnya untuk segera ditindak dan diadili, karena liciknya para penguasa kemudian menggunakan ulama-ulama untuk menutup daripada berita-berita besar itu. Ada kasus PCR Gate, ada kasus kemudian Pertamina, ada kasus yang menumpuk, semuanya ditutup dengan darah dan keringat para ulama. Saksikanlah, ini adalah pendoliman, ini adalah pendoliman, ini adalah pendoliman. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, barang siapa menyakiti dari wali-waliku, sungguh aku nyatakan perang kepadanya. Dan saksikanlah